Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring pada pertemuan keempat secara virtual. Nah, Pak Eri maksimalkan dengan penggunaan video pembelajaran melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Record Zoom Meeting. Ini adalah pertemuan keempat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kemonotonan fungsi trigonometri. Ini adalah materi matematika peminatan di kelas 12 SMA. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kemonotonan fungsi trigonometri. Dalam hal ini kita akan menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turunnya. Kemudian bagaimana contoh soal dan cara penyelesaiannya nanti kita akan pelajari bersama-sama melalui video pembelajaran ini. Kemudian kita langsung saja mengenai kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus seperti ini adalah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah untuk diamati. Khususnya adalah kurva mulus. Sekali lagi adalah kurva mulus. Misalnya, untuk grafik fungsi yang digambarkan di bawah ini, kalian dapat menyatakan bahwa fungsi Y sama dengan fx monoton naik, lagi monoton naik, pada interval x kurang dari A, ini dia monoton naiknya, x kurang dari A, atau x lebih dari B. Nah, ini monoton naik. Kemudian, monoton turun pada interval X, ini dia, monoton turun pada interval X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah, kadangkala istilah monoton bisa dihilangkan sehingga menjadi fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turunnya. Baik, kita ke definisi yang pertama. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I, fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang x2, maka fxi kurang dari fx2. Fx1 kurang dari fx2. Ini x1 ya. Kemudian fungsi f dikatakan turun pada interval I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Jadi perbedaannya ada di kurang dari dan lebih dari. Artinya, nah seperti ini, teoremanya dipertegas oleh ini. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dengan f, dan f mempunyai turunan di I, maka f aksen x lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Jadi jika turunan pertamanya lebih dari 0, maka dia disebut dengan fungsi naik. Kemudian jika f aksen x kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Dengan kata lain, jika turunan pertama dari fungsi tersebut kurang dari 0, maka dia disebut dengan fungsi turun. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dari fx-nya, fungsinya. Ada yang tahu turunan pertama dari cos x apa? Iya, tepat sekali. Turunan cos pertamanya adalah f aksen x adalah min sin x. Jadi min sin. Kemudian tahap keduanya adalah tentukan pembuat nol fungsi f aksen x. Jadi pembuat nolnya untuk turunan pertamanya. Otomatis min sin x sama dengan 0. Min sin x sama dengan 0. Jadi sin x sama dengan 0 per min 1. 0 bagi min 1 adalah 0. Sin berapa menghasilkan 0? Nah, ini kalian sudah pelajari di kelas 10. Sin berapa menghasilkan 0? Bisa dilihat, ini adalah grafik sin 0, ya, sin 180 dan sin 360. Jadi ada 3 yang memenuhi, yaitu 0, 180, dan 360. Tahap berikutnya adalah uji nilai f aksen pada garis interbilangan dan beri tanda. Nah, tadi kita sudah menemukan 3 bagian, 3 poinnya, yaitu 0, 180, dan 360. Otomatis kita memiliki 2 interval sementara. Yang pertama di antara 0 sampai 180, dan di antara 180 sampai 360. Nah, untuk menguji nilai aksen x-nya, kita dapat memilih sudut-sudut istimewa yang mudah saja. Misalkan di
antara 0 sampai 180, kita pilih 30 derajat, maka turunan pertama dari X, ketika X-nya adalah 30 derajat, menghasilkan min setengah. Dan pada interval 180 sampai 360, misalkan kita ambil salah satu sudut istimewanya adalah 210 derajat, maka turunan pertama X-nya ketika diganti dengan 210 derajat menghasilkan setengah. Dengan kata lain, untuk di interval 0 sampai 180, maka turunan pertamanya F aksen X kurang dari 0, kemudian di antara 180 sampai 360, turunan pertamanya lebih dari 0 karena bernilai positif. Kesimpulannya adalah fungsi naik pada interval, nah ini fungsinya naik pada interval, mana dia? Iya, ini dia. X lebih dari 180 derajat dan X kurang dari 360 derajat, karena dia bernilai positif di sini. Kemudian fungsi turun pada interval, ini dia bernilai negatif di sini. X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 180 derajat. Sampai di sana dulu, sudah paham? Baik, kita maksimalkan ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh berikutnya. Sebenarnya prosedurnya sama saja, tinggal kalian memahami bagaimana turunan pertamanya. Tentukan fungsi naik, interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri Fx sama dengan sin 2x, sekali lagi sin 2x pada interval 0 sampai 180 derajat. Nah, tadi contoh yang pertama itu 0 sampai 360. Sekarang 0 sampai 180 derajat. Apakah sama atau berbeda cara penyelesaiannya? Iya, sama saja, tidak ada bedanya. Nah, kita cari dulu turunan pertama dari sin 2x. Duanya kita bawa ke depan. Turunan sin 2x, ini dia. Turunan sin adalah cos 2x yang akan tetap. Jadi turunan pertamanya adalah 2 cos 2x. Kemudian seperti tahap yang tadi, kita mencari pembuat 0 fungsi turunan pertamanya. Otomatis 2 cos 2x, ini dia turunan pertamanya sama dengan 0. Cos 2x, cos kanan bagi kiri, yang menghasilkan 0. Cos berapa yang menghasilkan 0? Masih tahu? Nah, kita lihat dulu intervalnya. Cos berapa yang menghasilkan 0? Nah, ternyata yang menghasilkan 0 adalah 90 derajat. Nah, 2 kali berapa menghasilkan 90 derajat? Ya, 45 derajat. Kemudian, cos berapa lagi menghasilkan 0? Ya, ini dia, 270 derajat. Nah, pertanyaannya, 2 kali berapa menghasilkan 270 derajat? Ya, tepat sekali, 135 derajat. Artinya, 45 derajat dan 135 derajat sudah benar berada di interval ini, yaitu 0 sampai 180 derajat. Sekarang kita uji titiknya. Uji nilai F aksen X pada garis bilangan dan beri tandanya. Nah, bedanya ada di sini. Kalau di sini kita melihat beberapa intervalnya. Yang pertama ada interval 0 sampai 45 derajat, kemudian 45 sampai 135, kemudian 135 sampai 180. Sama seperti pengujian yang tadi, ternyata setelah kita ambil salah satu sudut istimewa di antara 0 sampai 45 adalah 30 derajat, di antara, ingat di antara, tidak boleh di titik ini, tapi di antaranya. Maka turunan pertamanya menghasilkan 1, kemudian di antara 45 sampai 135 kita ambil 90, ternyata turunan pertamanya menghasilkan min 2, kemudian di antara 135 sampai 180, ternyata turunan pertamanya menghasilkan 1. Maka terlihat bahwa pada interval 0 sampai 45 derajat, nilainya positif intervalnya, kemudian 45 sampai 135 bernilai negatif, dan 135 sampai 180 bernilai positif. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya bahwa fungsi naik pada interval, nah ini dia naik nilai-nilai yang positif ya. Ini dia yang pertama, X lebih dari 0 dan X kurang dari 45 derajat. Ini dia yang pertama. Kemudian dan X lebih dari 135 derajat dan X kurang dari 180 derajat. Ternyata untuk nilai yang lebih dari itu ada 2. Nah, apakah mungkin nilai yang kurang dari atau fungsi turunnya ada 2? Mungkin saja, tergantung sekarang uji nilainya. Mana yang tepat dan mana yang memenuhi. Kemudian fungsi turunnya pada interval, nah ini dia fungsi turunnya. Ternyata pada interval X lebih dari 45 derajat dan X kurang dari 135 derajat. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk maksimalkan pemahaman kalian, Pak Eri berikan latihan soal. Nanti silakan kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, pertanyaan yang pertama adalah,
grafik fungsi fx sama dengan cos 2x akan turun pada interval berapa. Nah, ini khusus untuk mencari fungsi turunnya saja. Tapi kalau kalian mencari fungsi naiknya juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, fx sama dengan sin kuadrat x akan naik pada interval berapa. Kalau mau dicari turunnya juga interval berapa, tidak masalah. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tolong kurangi hal-hal yang negatif atau berperilaku negatif. Gunakan aktivitas kalian untuk hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.